ketemu lagi Jebret Tim menuju weekend. Kita pastinya menunggu banyak pertandingan menarik di weekend ini. Tapi sebelum kita ngomongin menuju weekend, di midweek kemarin juga banyak pertandingan seru yang tidak terduga. Kejutan demi kejutan memberikan kita hiburan yang sangat menarik dari Premier League. Karena tidak ada prediksi yang bisa kekeh gitu ya, atau paten. Karena beberapa tim bisa mengalahkan satu sama lainnya, termasuk Everton, Aston Villa bisa mengalahkan City, sampai MU bisa mengalahkan Chelsea. Itu mah nggak prediksi sih. Tapi kita kalau ngomongin itu, soalnya ntar Rijal Senin bayarin ayam ya. Ada Rijal di sini, ada Mas Aryo dan juga ada Bung Haris Pardede. Harpa gimana sih? Harpa gini ya? Gini. Oh gitu. Biola kalau begini. Kita ngomongin dari sang juara bertahan Manchester City yang bertandang ke markasnya Aston Villa, yaitu Villa Park. Ini mereka kalah dengan catatan shots on goal hanya 2. Ini menarik sekali karena Unai Emery juga kalau dihitung dari tahun ini bisa dibilang adalah pelatih dengan catatan kemenangan terbanyak sepanjang tahun ini, karena dia semenjak akhir musim lalu sampai sekarang itu benar-benar punya catatan kemenangan yang sangat bagus. Dan lawan City sangat impresif karena City nggak dikasih kesempatan untuk banyak mengembangkan permainan. Ya lo gimana Bung Harpa ngeliat kemarin City jarang banget kayak gini kelihatannya, lihat ya. Bukan jarang, 0,65. itu pertandingan paling bagus buat lawan City yang pernah gue lihat. Jadi oponennya City, gue nggak pernah ngelihat lawan City itu sepede itu, seagresif itu, dan efisien. Kalau kita lihat ball positionnya memang biasa, City unggul mungkin 50 sekianan lah berbanding 40-an. Cuman unggulnya City itu lebih kepada banyak di areanya sendiri, biasa lah. Mereka kan build up serangan. Tapi kalau setiap Villa megang bola, itu langsung biasanya keras ininya. Karena mereka kan di press langsung. Jadi begitu press berarti kan ada impact kan, serangan balik sampai berapa 20 shot atau apa segala macam. Nah, ada yang bilang golnya Leon Bailey itu kan deflected, tapi itu kan hasil dari berkali-kali mereka berusaha. Dan itu dari awal. Kalau lu bilang gak diprediksi, gue udah prediksi. Cuman gak prediksi Villa menang ya honestly. Tapi gue yakin Villa bisa bikin susah City. Kenapa? Pertama, mereka udah berjuang tanpa nggak ada partnernya Rodri. Itu aja mereka udah capek kan nyari itu, nggak ada. Rodrinya nggak main pula kemarin. Nggak ada Kevin De Bruyne. Villanya lagi bagus. Jadi memang City susah sudah bisa diprediksi. Tapi kalau bicara City kalah memang ya another level lah gitu. Jadi nggak terlalu mengherankan juga sebenarnya. Villa lagi ngeri banget dan itu kan leapfrog buat mereka ya. Jadi peringkat ketiga, City jadi ke peringkat keempat. Nah kalau ngomongin Villa ini kan juga soal prediksi, gue juga sering prediksi di awal musim ya. Ini Villa sejak tahun lalu akan jadi tim yang menarik, ditambah beberapa pemainnya yang datang juga di awal musim ini. Dan gue bahkan prediksi Villa ini akan menjadi batu sandungan untuk tim-tim yang akan berjuang di zona Eropa. Dan gue akan nonton setiap minggunya. Dan Abrar punya nih tweet gue nih di awal musim kemarin. Ada nggak Abrar? Oh nggak ada ya, bercanda gue bercanda. Tapi gimana kalau ngomongin Mas? Gue udah expect. 3 pertandingan seri. Kapan Panji bilang gitu? Ada di Twitter, ada beneran. 3 pertandingan seri, 1 pertandingan kalah nih. Menurut lo apa Mas, ini kalau coach kan pasti template-nya adalah mereka kehilangan Mahrez, kehilangan Gundogan, ditambah KDB cedera. Tapi masa di saat tim-tim lain kayak Newcastle kehilangan setengah timnya, Spurs kehilangan juga 4-5 pemain intinya, mereka kayak nggak ada excuse gitu, nggak boleh ada excuse. City sekarang excuse-nya hanyalah itu gitu. Iya kalau kita lihat impact-nya Besar seperti itu banget. emang Ji. Kan kalau kita lihat Rodri nggak main 5 pertandingan mereka kalah. Itu suatu bukti juga bahwa kehilangan Rodri itu berat. Cuman kan masalahnya kehilangan Rodri, mereka kehilangan juga Gundogan juga, kehilangan juga Mahrez juga. Terutama di sisi Gundogan lah. Ketika nggak ada Rodri, Gundogan paling nggak bisa ngambil peran itu, ditemenin siapalah di sampingnya gitu. Cuman ketika lo nggak ada Gundogan juga, nggak ada Rodri juga, otomatis keseimbangan itu nggak ada. Transisi gampang banget. Lawan ngeterobos City itu nggak kayak kita lihat di musim-musim kemarin, sulit untuk bisa menerabas lini tengah City sampai ke lini pertahanan. Itu mungkin dari faktor City-nya. Jadi Pep kan selalu bermain dengan sebuah sistem. Ketika nggak jalan sistemnya, berarti nggak jalan memang permainannya. Dari sisi personil yang nggak bisa mengisi tempat itu, sistemnya nggak jalan, rusak dan bisa dieksploit sama Villa. Cuman gue menggarisbawahi tadi lo sempat singgung di awal, emang Villa di bawah Emery emang luar biasa ya. Dari November 2022 ini tim salah satu kemenangan terbanyak, cuman kalah sama City, Arsenal sama Liverpool dari sisi kemenangan. 14 kemenangan nggak pernah kalah di kandang. Itu suatu rekor juga buat mereka. Melawan City kemarin 22 shots itu tendangan terbanyak yang diderita oleh City dalam 535 pertandingan bersama Pep Guardiola. 280-nya tuh di City. Itu suatu bukti lagi mereka tahu gimana untuk bisa mengakali, mengeksploit apa yang dilakukan oleh City. Dari sisi defense pun mereka nggak bisa
memaksa City cuma ada 2 shots. Itu pun di menit ke-10 di menit yang sama ya. Bareng datang. Tendangan dari si Haaland lalu sundulan dari Haaland 2 kali kan itu Iya, mantul-mantul. aja itu momentum. Cuman itu 2 shots yang mereka dapatkan. Jadi gua ngelihat si Villa itu dari sisi permainan, dari sisi efektivitas, yang terutama adalah dari sisi offside trap. Ini tim ada 171 offside, itu terbanyak. Tim terdekat mereka 78 offside. Itu sejak Emery datang ya ke Premier League, itu dia bisa membuat lawan tuh terperangkap offside sampai 171 kali. Di musim ini sendiri mereka 78 offside trap yang berhasil. Mereka mainnya bukan di low block tapi di mid block. Karena mereka defense-nya begitu tinggi, makanya lawan sering banget ketika mencoba transisi mereka kehilangan karena offside trap-nya yang luar biasa. Jadi apa yang dibuat sama Emery itu yang akhirnya membuat si City nggak bisa ngebikin apa-apa. Gue nambahin dari Mas Aryo soal segi offside trapnya. Ini bisa digambarkan sebenarnya Villa ini bukan tim yang selalu nunggu di belakang. Ya. Mereka ngambil resiko tinggi juga mas setiap main lawan City. Kemarin gue ngeliat mereka tetap ngambil resiko. Lawan Spurs juga mereka ngambil resiko itu main garis tinggi. Walaupun lawan Newcastle mereka diajar, Ya, sama kayak Liverpool expose. diajar. Memang ada risiko yang mereka ambil. Nggak balance jadinya lawan Liverpool kajar, lawan si Newcastle kajar, skornya mencolok juga. Jadi mereka tim yang ngambil resiko tinggi banget. Tapi ya itu di Emery ini di musim ini dari awal musim gue ngeliat dia emang istilahnya ruthless ya. Lu punya tim kapten namanya Mings, tapi Mings itu udah dipersiapkan untuk diganti sama akhirnya datengin si Pau Torres, datengin juga si Longley. Walaupun akhirnya si Mings itu cedera-cedera juga, tapi kan sebelum dia cedera emang udah dipersiapkan nih pemain si Pau Torres ini untuk mengisi posisi tersebut. Dan sebenarnya gue ngeliat dari Aston Villa ini pemainnya pada punya potensi untuk mainnya nggak cuma reaktif, tapi proaktif megang bola pun mereka sebenarnya sebelum datang Emery, mereka udah bisa ngelakuin itu. Gue inget lawan City di Etihad yang penentuan juara itu kan mereka nunjukin mereka bisa gitu main untuk proaktif segala macam. Tapi di bawah Emery itu disempurnakan lagi aspek lini bertahannya diperbagus. Abis itu datengin pemain-pemain macam Moussa Diaby itu sebuah Tapi kemarin Diaby bahkan sempat nggak main dari starter ya. Iya, dan tapi kehadiran Diaby ini bukan cuma dari impactnya dia doang, tapi terbukti dia bikin si Bailey ini merasa agak gangguan dan dia Jebolan bisa. Leverkusen dua-duanya Iya, si Bailey-nya juga ke bawah dampak dia bisa naik lagi. Tapi gue ngeliat Aston Villa ini benar-benar di tahun 2023 ini ya benar top 3 hanya di bawah City dan juga di bawah Arsenal. Jadi menunjukkan tim di bawah Emery ini berhasil dipoles dengan luar biasa banget di tahun ini. Dan jumlah poinnya Ji, mereka dapat poin segini, itu salah satu poin terbanyak dalam sejarah mereka dalam 15 pertandingan. Dan Leicester ketika menjadi juara itu poinnya 31, mereka sekarang udah 32. Kalau nggak salah ya 32 ya. Nah, itu tuh jumlah poin yang cukup untuk menjadikan mereka sebagai juara. Cuma kalau ngeliat di musim ini, kan Premier League kayaknya dapat 5 wakil nih di Champions League. Paling nggak mereka peringkat kelima aja bisa lolos ke Liga Champions. Nah ini kalau ngomongin bagaimana Emery begitu masif gitu, apakah lo melihat dari pembeliannya bagus, kemudian dari taktikal dia seakan cepat gitu ngebeliannya, karena nggak banyak pelatih yang bisa langsung gitu kan nyetel dari sisi taktikal maupun dari pemain-pemain yang didatangkan. Sebenarnya kalau pembelian pemain kan nggak ada yang terlalu gimana-gimana kan, nggak ada yang terlalu siapa. Dia doang gue Pau Torres lumayan lah. Ya, Pau Torres. Maksudnya bisa membawa untuk main itu ya, Satu hanya dua. selain itu. Maksudnya dia bukan beli yang masif apa iya, segala nggak macam. ada. Mungkin kemarin lihat ya benar-benar tuh lini tengah City dikuasain banget, dominan banget tanpa adanya Rodri. Ya siapa namanya striker? Oli Watkins kan bukan striker baru juga. Dibu juga kiper udah dari kemarin-kemarin juga. Jadi sebenarnya menurut gua tanpa kita terlalu detail pun kita udah bisa ngelihat bahwa si Emery ini memang mastermind-nya untuk ngeramu pemain ini ada. Ditambah juga kayak tadi Diaby dan segala macem. Wah itu sih gila banget juga ya. Sama beban dia kan nggak seberat ketika dia di Arsenal gitu. Jadi dia bisa mengeksploit yang sama ketika dia di Sevilla pun seperti itu, di Villarreal juga seperti itu kan tuntutannya tidak sebesar itu. Mungkin kayak mirip-mirip Postecoglou kali ya. Ketika datang di Spurs, iya Postecoglou kan dia bisa meramu dari nol lagi, nggak ada Harry Kane, jadi lebih luas. Mungkin situasinya Emery dan Aston Villa tuh mirip-mirip seperti itu. Nah sekarang kan juga menuju weekend ini akan bertemu Arsenal yang dari kemarin lagi smooth aja di puncak klasemen, di saat pesaing-pesaingnya pada kejegal kecuali Liverpool, dia makin mantap di puncak klasemen. Beda berapa sama Liverpool sekarang? Dua sama City 5 ya? City lebih kayaknya di 3-1 dia. Iya kan cukup jauh gitu, artinya cukup nyaman. Nah kalau melihat bagaimana lawan Emery ketemu lawan Arsenal, biasanya Villanya sendiri secara statistik nggak begitu bagus ya head to headnya. Tapi gimana kelihatan Emery sekarang mas, bisa nggak dia mencari celah? Karena Arsenal juga menurut gue belum sesempurna itu, tapi somehow dia sekarang lolos mulu nih dari beberapa pertandingan terakhir. Ya walaupun banyak yang dengan catatan juga ya, mereka tuh bisa ngegolin di atas menit 90 5 kali. Itu juga rekor terbanyak juga ya untuk Premier League, jumlah mencetak gol di atas menit ke 90.
lawan-lawannya juga nggak semuanya impresif. Lawan Luton lo menang 4-3 juga sebetulnya nggak terlalu impresif menurut gue ya. Cuman dari daya juang juangnya oke. oke lah. Arsenal ada another level untuk dari sisi daya juang. Cuman kalau lawan Aston Villa gue agak sedikit mengkhawatirkan ya. Di kandang siapa ini ya? Aston Villa. Villa Park. Berarti Lo Villa datang ke Villa Park, yang tadi gue bilang 14 kali sama sekali mereka nggak pernah kalah di kandang. Lalu media-media di Inggris pun mengatakan bahwa ini ujian sesungguhnya Arsenal ketika mereka kalau bisa lewatin tes ini, berarti betul-betul mereka credential untuk menjadi juara di musim ini. Nah, cuman kan tidak semudah itu kalau menurut gue ya. Dari sisi permainan kemarin, Emery itu betul-betul bisa ngeksploit gaya bermain dengan City. Arsenal kan di beberapa sisi hampir mirip lah gaya bermainnya, umpan-umpannya, pemain yang datang dari blindside yang segala macamnya tuh sama, dan mereka tuh bisa di-contain pemain seperti itu. Jadi gue ngeliat kemampuan Emery untuk bisa melakukan itu terhadap Arsenal, gue melihat itu bisa terjadi di akhir pekan nanti. Ya, Dan lini tengah sih menurut gua akan jadi kunci Villa untuk bisa mematikan Arsenal, karena dia gelandangnya kan tipikal gelandang fisikal dan petarung semua dibandingin Arsenal yang paling cuma siapa ya sekarang udah Declan Rice doang yang udah punya karakter itu kan. Lo tuh gimana? Yang uniknya kita udah ngomongin tadi Villa di rekor kandangnya bagus banget, tapi yang tim terakhir kali ngalahin Aston Villa di kandang ya Arsenal itu juga. Jadi ini menunjukkan mereka punya kapasitas yang cukup juga sebenarnya untuk nyakitin Aston Villa. Tapi ini lagi-lagi Aston Villa yang di musim lalu bisa dikalahkan Arsenal di Villa Park itu udah Aston Villa yang berbeda. Ini Aston Villa yang sekarang gue ngeliat di lini tengahnya, gue lanjutin dari Mas Panji tadi, ini udah komplit, nggak cuma sekedar petarung dong, tapi di situ ada Villa punya nggak? si Kamara, abis itu ada si Douglas Luiz, dan itu mereka berdua itu emang harus dipadukan di tengah tuh emang dominan ya. Ditambah si McGinn perannya nggak seperti musim-musim sebelumnya gitu. Sekarang dia lebih banyak advance maju ke depan, itu membantu ke dia banget, dan terbukti jumlah gol dia juga di musim ini jauh lebih produktif dibandingkan musim-musim sebelumnya. Jadi gue ngeliat Aston Villa sih punya peluang untuk bisa menyulitkan Arsenal, tapi gue tahu kualitas Arsenal, jadi mungkin ya hasil imbang mungkin paling realistis buat kedua tim. Kemarin lu yakin Chelsea menang, sekarang mainnya imbang ya. Aman-aman dulu. Gimana Bang Arwan ngeliat Arsenal ini? Apakah dia akan masang Havertz lagi untuk memenangkan? Ya, ibaratnya dengan kondisi Villa dengan punya gelandang-gelandang kuatnya, Havertz akan kembali dimainkan lagi sebagai gelandang tengah nggak? Itu sangat mungkin. Havertz kemarin mainnya tic-tacnya sama Jesus kan juga bagus kan. Tapi yang gue concernin sebenarnya bukan di situ, tapi di penjaga gawang. Karena David Raya kan didatangkan sebenarnya untuk mengcover si Ramsdale kan, yang kita tahu hancur lah ya. Tapi kemarin kita lihat ternyata dia punya kelemahan juga. 2 kali menurut gua kebobolan Arsenal itu dari Luton kesalahan David Raya. Pertama ketika dia salah baca bola atas, harusnya dia nggak usah maju tuh. Kedua sama golnya si Ross Barkley ya. Ya seharusnya dia bisa renggangin kakinya. Nah, di situ gua agak ragu nih. Sekarang Arsenal menurut gua hanya punya 1 kiper yang tadinya lumayan, sekarang jadi agak diragukan. Nah, nanti gua nggak tahu seperti apa nanti lawan Villa nanti ini bisa dieksploitasi, apalagi ini kan pertarungan antar mantan kiper ya. Dibu pasti juga punya motivasi. Emi Martinez. Yang kedua, back sayapnya Arsenal. Kalau kita lihat formasi Arsenal dalam beberapa pertandingan terakhir tuh yang paling fix cuma 2 CB-nya, Saliba sama si Gabriel. Kanannya dia selalu putar-putar terus tuh. Kadang-kadang Tomiyasu di kanan, kadang-kadang di kiri. Sekarang cedera tapi kan ya? Cedera. Exactly, makanya udah cedera lagi. Kadang-kadang ntar Zizenko di kiri, Ben White di kanan. Nah, ini yang gua nggak tahu. Paling lemah kalau menurut gua, yang gua khawatirin adalah di kiri. Zizenko jelas nggak sebagus tahun lalu atau 2 tahun lalu. Jadi kalau di tengah ke depan, gue dengan adanya apalagi ada Gabriel Jesus, kalau kita lihat kemarin lawan Luton, itu gila banget. Dia setting semua. Bahkan gol pertama pun dari Arsenal tuh kan karena dia ngepres kan. Kemudian kiper lawan harus buang bola, dia juga yang throw in, dan akhirnya ada gol dari Martinelli ya. Jadi kekatoran gue cuma 2. Kiper ini harus di briefing nih sama si Arteta, dan Arteta nggak boleh dari pinggir lapangan ya? Absen dia. Besok absen. Apalagi absen kan. Nah, ini gua nggak tahu, dan satu lagi mungkin bukan tidak mungkin. Dia sih bilang si Ramsdale dia nggak mau jual ya. Tapi menurut gua dia mungkin udah mikir juga nih Januari apa gua cari 1 kiper lagi atau seperti apa. Karena Ramsdale kemarin kan ketika lawan Brentford, karena nggak boleh main kan David Raya kan. Dia dicoba ngaco lagi 2 kali. Lebih parah lagi. Untung ada Declan Rice. Khawatiran gue cuman itu. Ya, kiper kan kadang gitu. Kiper utama yang tiba-tiba dicadangin kan biasanya secara mental akan drop ketika dia dicadangin cukup lama. Kan cukup lama dia dicadangin kan dengan sejak datang Raya kan. Sejak kalau nggak salah pertandingan ketiga apa 4 gitu ya. Pokoknya udah 7 pertandingan terakhir itu si Ramsdale udah diistirahatin atau 8 gitu. Prediksi Mas, Villa ketemu Arsenal? Kayaknya ke arah Villa sih gue. Go Villa, go! Biar Liverpool naik ini. Wah, Iya, biar Liverpool naik. Rizal Senin nggak datang tapi bawa ayam ya. Coach Ntar, ngamuk-ngamuk tuh kalau Arsenal kalah. Lo prediksi seri ya berarti? Gue seri kalau Aston Villa Arsenal sama-sama kuat. Lo sebagai fans AS Roma?
Selalu. Salah. Arsenal. Enggak, gue nggak ngeliat Arsenal menang lah. Udah. Nggak ngeliat Arsenal. Nggak ngeliat Arsenal menang. Ya itu dia, kalau kalian Jebret Tim dan juga fans Arsenal, prediksinya lawan Villa skornya seperti apa? Apakah kayak tahun lalu bisa menang home dan away, atau tahun ini akan menjadi tahun kejutan buat Arsenal menghadapi mantan pelatihnya yang dibuang? Kita akan kembali dengan topik yang kalah serunya setelah yang satu ini.